Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yohanes Rizky Kurniawan, NIM 562021 dari Prodi D3 Teknik Informatika. Kali ini saya akan menyampaikan tentang tugas 9 saya tentang pengenalan teknologi informasi. Topik yang akan saya bahas kali ini yaitu ada dua. Yang pertama, teknologi virtual. Yang kedua, augmented reality. Di sini teman-teman semua apakah sudah mengetahui apa itu teknologi virtual? Mari kita simak. Virtual reality atau VR dalam bahasa Indonesia disebut realitas maya atau realitas virtual adalah sebuah teknologi yang dapat memungkinkan user agar dapat berinteraksi dalam lingkungan yang ada dalam dunia maya atau 3 dimensi yang disimulasikan oleh komputer. Jadi, kita akan merasa seolah-olah kita berada dalam lingkungan tersebut. Contoh VR, ini adalah contoh VR ya teman-teman, bisa dilihat. Cara kerja virtual reality, user memperhatikan suatu dunia semu yang sebetulnya berbentuk gambar-gambar yang bersifat dinamis. Dengan media perangkat handphone atau speaker, user bisa mendengar suara yang realistis. Dengan media headset, glove, walker, semua gerakan user dipantau oleh sistem. Kemudian sistem memberikan reaksi yang sesuai dengan user seolah merasakan sedang pada situasi yang nyata dan dapat dirasakan baik secara fisik maupun psikologis. Teknologi virtual dibagi bagi bidang. Yang pertama, bidang medis dan kedokteran. Virtual reality sangat bermanfaat pada bidang medis dan kedokteran. Adanya perangkat VR, dokter mampu mendeskripsikan bagian anatomi tubuh sehingga organ mampu terlihat lebih nyata. Mereka juga dapat memutuskan keputusan untuk membedah atau tidak. Pemakaian aplikasi dengan teknologi VR juga bisa menjadi memudahkan dokter dalam melihat perkembangan penyakit, mendiagnosa penyakit agar mendapatkan perawatan yang tepat. Itu contoh gambar dari VR-nya di bidang medis dan kedokteran. Itu ada seorang dokter yang sedang melihat di bagian otak. Gitu. Yang selanjutnya yaitu bidang militer. Pengguna VR ini mampu membantu tentara dalam simulasi perang. Meskipun hanya imajinasi, pengalaman simulasi perang ini jelas dan nyata. Cara ini juga lebih terbilang menghemat biaya dan lebih efisien dibandingkan latihan perang sebenarnya. Gambar bersama yang adalah contoh dari VR yang digunakan oleh tentara. Dia digunakan untuk sebagai media latihan dalam peperangan. Yang ketiga, bidang teknik dan otomotif. Penerapan VR di bidang ini dapat kamu lihat di perusahaan Ford. Teknologi handset jenis Oculus Rift di perusahaan ini digunakan dalam pengembangan mobil untuk mengevaluasi bagian luar dan dalam mobil. Fungsinya untuk memperhatikan setiap detail dari mobil. Tahun 2018, Honda juga mengadakan kompetisi bertema Indonesia Future Technology untuk mendesain motor dengan menggunakan VR. Ini gambar di samping adalah gambar orang menggunakan VR di bagian teknik dan otomotif untuk membuat suatu kendaraan. Sekarang selanjutnya, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu augmented reality? Mari kita simak. AR adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi dan 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam real time, tidak seperti realita yang sepertinya menggantikan kenyataan realitas tertambah sekedar menambahkan atau melengkapi kenyataan. Seperti halnya contoh gambar di bawah ini ya teman-teman, itu adalah buku yang kita foto pakai kamera HP kayak kelihatan nyata gitu. Prinsip kerja AR yang pertama, kamera menangkap data dari marker dan dunia nyata dan mengirimkan informasi ke komputer. Yang kedua, software pada komputer akan melacak bentuk kotak dari marker dan mendeteksi beberapa video frame-nya. Yang ketiga, bila kotak telah ditemukan, maka software menggunakan perhitungan matematis untuk menghitung posisi dari kamera relatif terhadap kotak hitam pada marker. Yang keempat, setelah dikalkulasi, maka mode grafis akan dimunculkan pada posisi yang sama dan berada di dalam lingkup kotak hitam. Lalu ditampilkan ke layar untuk melihat grafis dalam dunia nyata. Augmented reality dibagi bidang. Yang pertama di bidang edukasi. AR menjadi sebuah sarana belajar mengajar yang dapat menjelaskan detail bahan ajaran dalam bentuk visual yang dikemas secara menarik. Yang kedua, bidang game. Pada industri game dewasa ini, teknologi AR tengah menjadi favorit para gamers. Contoh, Pokemon Go.
dimulai dari konsol PlayStation Vita busutan dari Sony PlayStation yang telah lebih dahulu menggunakan teknologi AR, hingga gadget dan smartphone yang semakin ikut meramaikan game berbasis AR ini. Yang ketiga, bidang transportasi. Pesat data informasi teknologi otomotif dengan dunia teknologi smart car telah memungkinkan guna AR di bagian dashboard. Ini ada contoh augmented reality. Yang gambar kiri itu AR di bidang pendidikan, yang di sebelah kanan tuh AR di bidang game Pokemon Go yang sempat viral itu teman-teman. Perbedaan VR dan AR. Kalau VR atau virtual reality itu yang pertama, VR diakses melalui sebuah perangkat yang sepenuhnya berinteraksi dengan lingkungan visual yang dihasilkan. Yang kedua, dirancang untuk sepenuhnya berada di dunia virtual. Yang ketiga, menggunakan komputer untuk membuat lingkungan virtual. Yang keempat, VR dan dunia nyata merupakan lingkungan yang terpisah dan tidak reaktif. Hal ini terjadi karena media VR diprogram sebelumnya. Kalau augmented reality, yang pertama, AR umumnya diakses melalui kamera ponsel yang menampilkan visual lapisan dari lingkungan sekitarnya ke layar perangkat. Yang kedua, AR tidak menggantikan lingkungan nyata ke virtual, melainkan menampilkan konten virtual sehingga terlihat di lingkungan nyata. Yang ketiga, AR hanya sebagai tambahan halus pada dunia nyata, menampilkan bentuk 3 dimensi yang dapat dilihat melalui aplikasi dengan kamera sehingga terlihat berada di dunia nyata. Yang keempat, AR lebih berpotensi reaktif terhadap dunia nyata. Hal ini terjadi karena AR digabungkan dalam lingkungan nyata. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.